Selamat pagi, ketika mendengar suara ibu, silakan anggukkan kepala kalian. Oke, terima kasih. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam kelas belajar online, masih dengan pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Masih ingat pembelajaran sebelumnya? Oke, kita membahas mengenai artikel opini. Masih dalam pembahasan yang sama, namun sebelum Ibu mulai dengan memberikan materi, kita akan tanya jawab sebentar. Silakan persiapkan buku paket kalian. Sudah ada buku paket yang belum, silakan diambil dulu. Biasakan ya kalau misalnya pelajaran Ibu sekarang, kita ambil silakan bawa buku paket kalian. Sudah? Nah, sekarang silakan kalian lihat ke halaman 148. Itu ada dua teks. Teks pertama itu adalah bahasa Indonesia paling populer di kalangan anak-anak Australia. Teks yang kedua itu adalah bunga pertama mekar di angkasa luar. Sudah ya, 148. Nah, sekarang karena kalian sudah bisa membedakan antara fakta dan opini pada pembelajaran sebelumnya, sekarang dalam teks yang pertama, silahkan kalian temukan opini. Opini di dalam teks 1. Satu orang cukup satu, yang sudah menemukan silakan angkat tangan. Biasakan sebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian ketika mau menjawab, silakan sebutkan paragraf berapa. Terima kasih. Yang sudah menemukan silakan angkat tangan. Teks opini saja. Sertai alasan kenapa kalian menyebut itu opini. Ayo, yang sudah silakan angkat tangan ya. Sudah ada yang menemukan? Silakan. Opini saja. Ciri-ciri opini kalian sudah bahas waktu ini. Kalian juga sudah menemukan opini dalam teks artikel opini. Nah, sekarang coba kalian temukan opini yang ada di teks 1. Ayo, yang sudah menemukan 1, silahkan angkat tangannya. Sudah, ayo silakan. Satu orang cukup satu saja. Salah juga nggak apa-apa. Kalau kalian oke, sudah ada. Yuda, silahkan. Sudah kedengaran, Bu? Oke, kurang jelas. Coba dikeraskan lagi sedikit. Sudah kedengaran suara saya? Kedengeran tapi kurang jelas.
Sudah kedengaran, Bu? Oke, sudah. Perkenalkan, nama saya Iwayan Yuda Antara dari kelas 12 APK 7. Di sini saya akan mencari kalimat yang berupa opini, yaitu pada paragraf 3 yang berbunyi, Senator Big Mika mengatakan minat untuk belajar bahasa Indonesia sebenarnya menurun di tingkat sekolah menengah di Australia dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa saya memilih ini sebagai kalimat opini? Karena di sini menyatakan pendapat, Bu. Oke, pendapat dari siapa? Pendapat dari siapa Saya ya? menambahkan opininya pada paragraf ketiga Mm-mm. yang berbunyi, Senator Birmingham mengatakan minat untuk belajar bahasa Indonesia sebenarnya menurun di tingkat sekolah menengah di Australia dalam beberapa tahun terakhir. Iya. Kamu memilih itu sebagai opini karena itu pendapat dari seseorang, betul kan? Ya, Oke, benar ya. Itu adalah opini. Opini berikutnya. Oke, sudah ada Yulia Stuti, silahkan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Nika Dewi Suti dari kelas 12 A6, absen 34. Maaf sebelumnya kalau salah, karena minggu lalu saya tidak ikut pembelajaran. Untuk artikel opininya, itu berada di paragraf terakhir, kalimat pertama, yaitu Senator Birmingham mengatakan bila uji coba lanjutan ini dianggap berhasil, aplikasi tersebut akan diberlakukan secara nasional mulai tahun 2017. Kenapa saya memilih itu sebagai artikel opini? Karena itu merupakan suatu ramalan jika aplikasi tersebut berhasil. Oke. Terima kasih Yulia Stuti, benar ya. Semua paragraf terakhir, semua kalimat di paragraf terakhir itu termasuk opini. Kenapa? Karena itu belum terjadi. Ini kan walaupun 2017 sudah lewat, tapi kan ini teksnya tahun 2016. Jadi ketika membahas mengenai 2017, berarti itu belum terjadi. Terlihat di kata akan. Bila uji coba lanjutan ini dianggap berhasil, aplikasi tersebut akan diberlakukan secara nasional mulai tahun 2017. Ada juga rencana, berarti belum terjadi. Akan dan rencana berarti belum terjadi. Berarti itu termasuk opini. Semua paragraf terakhir termasuk opini. Berikutnya lagi satu orang, opini pada teks 1, silakan. Silakan Loli Prasintia. Loli, silakan. Loli Prasintia, silakan. Loli, dipersilakan. Loli, bisa mendengar suara Ibu? Oke, Ibu ganti ya, artinya silakan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kedengaran? Sudah. Baik, saya akan menjawab opininya itu ada di paragraf yang keempat. Yang aplikasi bahasa sambil bermain ini akan diuji coba di sekitar 1.000 playgroup yang biaya sekitar 6 juta dolar AS atau setara 60 miliar. Kenapa disebut opini? Karena aplikasi ini baru akan diuji coba. Di sana itu mengandung kata akan, yaitu belum terjadi. Terima kasih Artini, benar ya. Pada paragraf 4 di kalimat terakhir, aplikasi bahasa bermain ini akan diuji cobakan di sekitar 1.000 playgroup dan biayanya sekitar 6 juta dolar Amerika Serikat atau setara 60 miliar rupiah. Nah, di sana ada kata akan diuji cobakan. Berarti karena akan berarti belum terjadi. Berarti itu termasuk ke dalam opini. Sudah.
Sekarang kita lanjut ke halaman 152. Ada artikel 1 yang judulnya Objek Wisata Pantai Pangandaran dan Penemu Listrik. Nah, silakan sekarang di objek wisata Pantai Pangandaran, temukanlah fakta yang ada di sana. Satu orang cukup satu, yang sudah menemukan silakan angkat tangannya. Oke, Artini lagi silakan. Oh, Loli dulu, karena Loli belum. Silakan Loli Prasentia. Udah bisa kedengeran, Bu? Sudah. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Luli Prasindia dari kelas 12 sampai 10 nomor absen 19 di teks objek wisata Pantai Pangandaran ditemukan fakta pada paragraf pertama dengan bunyi Pantai Pangandaran Ciamis pernah dinobatkan oleh Asia Room sebagai pantai terbaik di Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Karena di sana ada kata pernah, berarti sudah lampau dan sudah pernah terjadi dan telah dibuktikan kebenarannya. Paragraf 1 dari kalimat pertama sampai kalimat Sampai terakhir. sampai kalimat ketiga itu termasuk ke dalam opini. Jawa Barat memiliki banyak objek wisata, salah satunya adalah Pantai Pangandaran. Benar kan? Bisa dilihat di sana, bisa dibuktikan, bisa ke sana kalian. Pantai ini terletak di Kabupaten Pangandaran, di Desa Penanjung. Pantai Pangandaran Ciamis pernah dinobatkan oleh Asia Room sebagai pantai terbaik di Provinsi Jawa Barat. Nah, itu termasuk ke dalam fakta. Dua lagi. Yang lain silakan. 2 orang lagi. Oke, silakan Sugi. Silakan Sugi. Sugi, silakan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan. Bu, suara saya sudah kedengaran? Sudah jelas sekali. Oh ya, perkenalkan nama saya Nuyan Sugiani dari kelas 12 AP 10. Kalimat Paragraf fakta itu terletak pada paragraf kedua kalimat pertama, yaitu pantai yang letaknya tidak jauh dari kota Bandung, terkenal dengan keindahan pasir hitam dan pasir putihnya. Oke. Apa itu fakta? Apa, Bu? Kenapa itu kamu bilang fakta? Karena dalam kalimat tersebut dinyatakan pantai Pangandaran itu terkenal dengan keindahan pasir hitam dan pasir putihnya. Itu ada kalimat keindahan pasir hitam dan pasir putihnya itu jadi mungkin sudah ada kunjungan sebelumnya sehingga kalimat itu bisa menyatakan fakta. Oke. Semua paragraf kedua itu termasuk fakta. Sudah ya, sudah benar. Kalau kamu bilang pada kalimat satunya aja, sudah mewakili. Oke, terima kasih Sugi. 1 orang lagi. Fakta lagi 1, silahkan. Selain Artini ada nggak lagi? Oke, biar tidak buang waktu, silakan Artini.
Perkenalkan, nama saya Nikade Artini dari kelas 12 AP2. Fakta selanjutnya itu ada di paragraf kedua. Maaf sebelumnya Bu kalau salah ya. Kedua sudah, jangan kedua lagi. Jika Anda datang ke pantai di pagi hari, Anda akan mendapatkan kesempatan melihat pemandangan matahari terbit di bagian timur. Kemudian pada bagian barat pantai di sore hari akan terlihat matahari terbenam yang begitu indah. Gitu. Kenapa disebut fakta? Karena dapat dibuktikan kebenarannya. Jika kita ke sana di pagi hari, kita akan melakukan pandangan matahari terbit, sedangkan di sore hari kita akan matahari tenggelam. Oke, itu kan Ibu sudah menyatakan paragraf kedua semuanya itu adalah fakta. Coba yang lain artinya paragraf yang lain. Selain itu terdapat ini paragraf ketiga 1, 2, 3. Yang kelima Bu, terakhir. Oke. Selain itu terdapat bukit yang menjadi hutan di area pantai Pengandaran itu. Karena kan kita bisa lihat di sana itu memang benar-benar ada hutan di area pantai tersebut. Oke, terima kasih. Benar ya. Hampir semua paragraf keempat itu adalah fakta. Oke, terima kasih. Sudah ya, berarti antara menemukan fakta dan opini dalam teks, Ibu rasa kalian sudah mampu untuk menemukan itu. Sekarang kita kembali ke materi. Oke, silakan ditaruh dulu bukunya. Silakan kalian fokus ke slide. Oke. Kompetensi dasar pada pertemuan pada hari ini adalah yaitu menyusun opini dalam bentuk artikel. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan belajar dari rumah dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu untuk menyusun opini dalam bentuk paragraf ataupun menyusun fakta dengan menerjemahkan fakta dalam bentuk artikel. Oke, ketika kalian menyusun artikel opini, apa saja yang perlu kalian perhatikan sebelum menyusun artikel opini? Yang pertama, kalian harus memilih tema yang kamu pilih. Yang kedua, perbanyak referensi yang sesuai dengan tema. Yang ketiga, buatlah kerangka artikel. Yang keempat, tentukan gaya bahasa. Yang kelima, kembangkan kerangka sesuai dengan garis besarnya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah tutup dengan pendapat kalian. Nah, semua ini akan dibahas satu-satu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu memilih tema artikel. Ketika kalian memulai untuk membuat suatu artikel opini, itu tidak mudah. Jadi, apalagi untuk pemula, namun ada beberapa cara atau tips yang bisa kalian lakukan, yaitu yang pertama, memilih tema yang akan kamu pilih. Ketika kamu memilih tema, pertama, kalian harus menentukan temanya apa. Tema itu, yang dipilih itu harus yang happening. Happening itu yang lagi hangat-hangatnya. Kemudian temanya itu yang ringan. Berikut, temanya itu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kalian memilih tema yang happening, tema yang ringan, yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, pembaca ataupun kalian sebagai penulisnya akan lebih gampang untuk menulis ataupun gampang untuk memahami bacaan itu. Jadi kalau temanya sudah basi, jadi orang akan malas bacanya. Baru lihat judul aja, udah basi. Jadi nggak dibaca.
Tapi kalau kalian memilih tema-tema yang happening, yang ringan, yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kalian, itu akan lebih enak dibaca oleh pembacanya. Kalian yang menulis juga lebih gampang. Sudah? Jadi tema yang dipilih itu adalah tema yang happening, tema yang ringan, tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sudah? Ketika kalian sudah memilih tema, kemudian kalian harus perbanyak referensi yang sesuai dengan tema. Jadi referensi itu adalah sumber-sumber. Jadi tidak cukup hanya pengetahuan kalian saja tentang tema itu, kalian juga harus mencari referensi, mencari sumber-sumber yang sesuai dengan tema yang kalian pilih. Sudah? Cara membuat artikel opini yang kedua itu adalah dengan mengumpulkan banyak referensi atau sumber yang nantinya akan digunakan untuk memberikan data-data dari fakta yang ada. Jadi ketika kalian sudah menemukan sumber-sumber yang sesuai dengan tema, itu akan kalian gunakan untuk argumen kalian untuk membahas mengenai tema yang kalian pilih berdasarkan sumber-sumbernya. Jadi ada data-datanya yang jelas. Tidak cukup dengan pendapat kalian saja. Karena artikel opini itu berisi fakta dan juga berisi opini. Jadi referensi ini digunakan untuk mencari data-data untuk melengkapi fakta-fakta yang mendukung opini kalian. Sudah? Yang ketiga, buatlah kerangka artikel. Kerangka itu sama dengan garis besarnya. Ketika kalian membuat kerangka artikel, kalian harus tahu isi artikel itu apa saja strukturnya. Jadi biar lebih mudah untuk membuat kerangka artikel. Pertama, Ibu akan bahas mengenai struktur isi artikel. Nah, ketika kalian buat kerangka, kerangka ini didasarkan atas struktur isi artikel, biar kalian lebih gampang. Suatu artikel opini, strukturnya yang pertama itu namanya adalah tesis. Dia sama, struktur isi artikel sama dengan struktur isi teks editorial. Pertama ada tesis. Tesis itu berupa pernyataan pendapat. Pendapat dari penulisnya yang pasti. Harus pendapat dulu secara umum. Apa yang kamu bahas, tema yang kamu pilih itu apa? Kemudian setelah tahu temanya, kemudian yang pertama ditulis itu adalah tesis, yaitu pernyataan pendapat. Apa pendapat kalian terhadap tema yang kalian pilih? Itu tesis. Sudah? Setelah tesis, itu adalah argumentasi yang kedua. Argumentasi ini berisi pernyataan pendapat ya dikurang-kurang P, disertai dengan fakta. Nah, inilah guna referensi kalian. Kenapa kalian mencari referensi? Gunanya untuk memperluas argumentasi kalian, memperdalam argumentasi kalian, kemudian memperkuat argumentasi kalian. Itulah gunanya kalian mencari referensi tadi kan. Nah, ketika argumentasi ini di sini berisi fakta boleh, berisi opini boleh. Opininya tidak harus dari penulis, tapi bisa juga opini-opini dari narasumber yang lain atau dari tokoh-tokoh yang lain yang sesuai dengan tema yang kalian pilih. Fakta boleh, opini juga boleh, opini kalian juga boleh, opini sumber lain juga boleh. Itu yang kalian tulis di argumentasi untuk menjelaskan pendapat pada tesis. Jadi di tesis kalian berpendapat, untuk mendukung pendapat kalian, silakan kalian tulis di argumentasi. Jadi argumentasi itu berisi opini dan fakta. Di sana referensi yang kalian sudah ambil bisa kalian cantumkan atau kalian tulis di argumentasi. Itu data-data yang mendukung dari pernyataan tesis. Yang terakhir adalah pernyataan ulang pendapat. Setelah kalian menyampaikan pernyataan pendapat, kemudian dijelaskan atau dikuatkan dengan argumentasi kalian, kemudian terakhir itu adalah pernyataan ulang pendapat. Pernyataan ulang pendapat itu bisa kalian menegaskan lagi apa yang tema yang kalian pilih itu, yang pendapat di tesis itu kalian pertegas lagi boleh, dan kalian tambahkan solusi dari apa yang kalian bahas itu boleh.
Jadi di pernyataan ulang pendapat bisa berisi kesimpulan, bisa juga berisi saran atau solusi. Itu struktur isi artikel, ada 3, tesis, argumentasi, dan pernyataan ulang. Struktur ini, struktur artikel opini sama dengan struktur teks editorial. Yang ketiga, setelah kalian membuat kerangka, kalian tentukan gaya bahasa. Kenapa ini penting? Karena gaya bahasa ini adalah menentukan bagaimana gaya penulisan kalian agar pembaca itu bisa menikmati apa yang kalian tulis. Oke, dalam membuat teks artikel opini, kalian harus bisa menyajikan artikel opini dengan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar dalam teks artikel opini tidak harus yang sesuai dengan EYD, nggak harus. Kenapa? Kalau kalian menggunakan EYD, itu akan terlihat sangat kaku. Orang pun akan membaca jadi bosan, monoton. Jadi, ketika kalian menulis teks artikel opini, bahasanya itu bersifat ilmiah populer. Dia bersifat ilmiah, namun ilmiah itu artinya bersifat teoritis, tapi populer. Jadi orang itu paham, tidak hanya yang bahasanya bidang apa gitu yang orang tidak mengerti, tidak, tapi harus populer. Jadi karena pembaca dari teks artikel opini itu tidak hanya orang yang intelektual saja, tapi dibaca oleh masyarakat umum. Jadi kalau bahasanya itu ilmiah populer, jadi semua orang bisa mengerti dan memahami. Nah, ilmiah populer ini artinya itu adalah bahasa yang digunakan itu harus komunikatif. Jadi orang bisa mengerti, mudah dipahami. Gitu. Kemudian kalau dari segi ejaan atau dari segi tulisan atau dari segi kalimatnya, pergunakanlah kalimat yang efektif, tidak bertele-tele, mudah dipahami juga. Jadi ilmiah populer itu komunikatif, mudah dipahami, kalimatnya efektif, tidak bertele-tele, dan sederhana. Setelah menentukan gaya bahasa, kemudian kembangkanlah kerangka itu sesuai dengan garis besarnya. Ketika kalian sudah menulis kerangka berdasarkan struktur isi artikel, kemudian kalian kembangkan. Nah, ketika kalian mengembangkan ini, gunakanlah referensi yang sudah kalian kumpulkan itu untuk mengisi setiap garis besarnya atau setiap kerangka yang kamu buat. Jadi referensi itu sangat penting, dia masuk di mana saja. Jadi makanya poin yang kedua ketika kalian membuat teks artikel opini itu adalah mencari referensi yang sebanyak-banyaknya. Karena referensi itulah yang akan dipakai untuk mengembangkan kerangka tulisan kalian. Jadi referensi yang kalian kumpulkan itu akan dipergunakan untuk mengisi setiap garis besar yang kamu tentukan. Jadi tidak hanya harus pendapat kalian saja yang dicurahkan di dalam teks artikel opini itu, bisa saja kalian mencari referensi lain yang sesuai dengan tema yang kalian pilih. Jadi bisa di berbagai sumber, dan jangan lupa sumber itu harus dicantumkan juga. Jadi kalau kalian membuat teks artikel opini, tidak harus semuanya itu pendapat kalian. Kalian bisa mencari fakta-fakta ataupun opini lain yang terkait dengan tema yang kalian pilih. Kalian bisa ambil dan kalian masukkan di dalam artikel opini kalian. Kalau di tesis, itu pendapat kalian, pendapat penulis. Dan di terakhir, di penegasan ulang pendapat itu adalah pendapat kalian, solusi kalian, yang penulisnya. Sedangkan referensi itu digunakan pada argumentasi. Karena argumentasi berisi opini dan berisi fakta. Makanya kalian perlu mencari banyak referensi. Yang terakhir, ketika kalian sudah selesai mengembangkan kerangka artikel kalian,
Kemudian tutuplah artikel opini kalian dengan pendapat kamu. Inilah yang disebut dengan penegasan ulang. Karena ini adalah artikel opini, tentu saja kalian harus menyertakan opini kalian mengenai judul atau masalah atau pendapat yang sedang dibahas atau tema yang dibahas. Jadi, seperti yang Ibu bilang tadi, ketika bagian terakhir berisi pendapat kalian yang terkait dengan tema atau judul yang kalian bahas. Nah, selain opini pribadi, kamu juga bisa memberikan pandangan dari sebuah pihak, maksudnya dari pihak lain, atau opini masyarakat umum. Kemudian, kalian tulislah solusi. Bisa diisi, bisa tidak. Saran atau solusi itu bisa ditulis atau bisa pun tidak. Tergantung apa yang kalian ambil temanya. Tapi yang harus ada adalah penegasan pendapat atau tutup dengan pendapat kamu terkait dengan tema itu. Itulah yang disebut dengan penegasan ulang pendapat. Di tesis ada pendapat kamu, kemudian terakhirnya itu adalah penegasan ulang pendapat. Jadi itu pendapat kamu juga. Ya, dia kesimpulan boleh, kemudian pendapat kamu terkait tema boleh, saran dan solusi juga boleh. Oke. Silahkan ada yang bertanya mengenai apa yang Ibu bahas atau kurang mengerti, kurang jelas atau pengen diulang lagi, silahkan, kita punya waktu 5 menit. Silahkan yang ingin bertanya mengenai apa yang Ibu bahas tadi, silahkan kalian bertanya, angkat tangannya. Terima kasih. Pengen diulang penjelasannya boleh, pengen Ibu saya baru masuk, saya kurang jelas mengenai ini, silahkan. Ibu tunggu, masih 3 menit lagi. Kalau Ibu bisa menjawab, Ibu jawab sekarang. Kalau tidak, nanti Ibu bahas pada pertemuan berikutnya. Silahkan, yang ingin bertanya, boleh. Yang kurang jelas atau yang baru masuk mungkin, jadi tidak bisa mendengar penjelasan Ibu, atau Ibu yang terlalu cepat menjelaskan, silahkan kalian. Ibu silahkan ulang pembahasan mengenai ini. Ibu, saya kelewatan mengenai materi ini. Silakan. Atau siapa tahu, Bu, apa sih referensi itu? Dari tadi Ibu bilang referensi, saya nggak ngerti. Boleh. Silakan angkat tangannya yang mau bertanya. Masih ada waktu. 3 menit lagi. Cukup untuk bertanya dan menjawab. Kalau pertanyaannya singkat. Ayo silakan. Kalau tidak ada, silakan. Ayo, tidak apa-apa. Lalu bertanya di 1 jam.
Tidak ada yang bertanya? Oke, Ibu akan simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita membahas mengenai menyusun teks artikel opini. Dalam menyusun teks artikel opini ada beberapa langkah, ada 6 langkah yang digunakan untuk menulis atau menyusun artikel opini yang sederhana, yaitu pertama, menentukan tema artikel opini yang dipilih. Temanya harus happening, ringan, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu adalah mengumpulkan referensi untuk dicantumkan nanti ketika kalian berargumentasi. Yang ketiga adalah membuat kerangka. Membuat kerangka kalian harus memperhatikan struktur isi, yaitu tesis, argumentasi, dan pernyataan pendapat ulang. Yang ketiga itu adalah Yang keempat itu adalah menentukan gaya bahasa. Gaya bahasa yang dipakai adalah ilmiah populer. Kemudian mengembangkan kerangka menjadi sebuah artikel opini sederhana, yaitu bisa dengan mencantumkan referensi yang kalian sudah kumpulkan. Kemudian yang terakhir adalah dengan menutupnya dengan pendapat kalian. Jadi ada 6 langkah yang dipergunakan untuk menyusun teks artikel opini secara sederhana. Semoga nanti bisa kalian kembangkan itu untuk menyusun sebuah artikel opini. Dan kalau ada pertanyaan, silakan kalian simpan dulu untuk ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan pagi hari ini, sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Ganti jam. Ada acara? Kalau nggak ada screen sharing has started. Jumat. Tanggal 15. Udah sih. Ya, 58 nanti. Action tuh wajib ini. Gitu. Ada sepatu yang kuat.
Selamat pagi semua. Untuk hari ini kita akan lanjutkan turunan fungsi aljabar yang kedua, itu adalah perkalian dan pembagian dua buah fungsi aljabar. Minggu lalu Ibu sudah kasih soal, gimana udah dikerjakan? Untuk soal yang pertama, itu ada Y sama dengan negatif 2X pangkat 3. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Sudah ada yang mengerjakan? Lisa Sinta Dewi, silahkan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niluh Wayan Lisa Sintia Dewi dari kelas 12 AP11 nomor absen 21. Maaf kalau salah ya, Bu ya. Nomor 1, diketahui Y-nya itu min 2, X pangkat 3. Yang ditanya yaitu Y aksen. Jadi jawabannya F dalam kurung X sama dengan AX pangkat N. Maka F aksen dalam kurung X sama dengan N AX pangkat N min 1. Jadi Y aksen 3 dikali min 2X pangkat 3 min 1 sama dengan jawabannya min 6X pangkat 2. Ya betul ya. Tapi di sana ada keliru sedikit. Di sana kan persamaannya adalah Y sama dengan negatif 2X pangkat 3. Sehingga turunannya adalah Y aksen ya, bukan F aksen X. Turunannya adalah Y aksen. Tapi hasilnya udah benar. Y aksen itu sama dengan negatif 2X pangkat 3, sehingga Y aksen sama dengan negatif 2 dikali 3, X pangkat 3 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah negatif 6X pangkat 2. Sudah benar? Sekarang silakan yang nomor 2. Yang nomor 2, Y sama dengan 5X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurangi 5X. Silahkan Mela Manika. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Mela Manika Surya Dewi dari kelas 12 AP5 nomor absen 16. Ya, silahkan. Pertanyaannya, Y sama dengan 5X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 5X. Y aksennya sama dengan 3 dikali 5X pangkat 3 min 1 ditambah 2 dikali 2X pangkat 2 min 1 dikurangi 5. Jadinya 15X pangkat 2 ditambah 4X min 5. Ya, berarti Y aksen itu sama dengan 3 dikali 5, X pangkat 3 dikurangi 1, ditambah 2 kali 2, X pangkat 2 dikurangi 1, dikurangi 5. Nah, hasilnya adalah 15X pangkat 2, ditambah 4X dikurangi 5. Selanjutnya. Selanjutnya, yang ketiga, Fx sama dengan 2/3x pangkat 3 ditambah 1/2x pangkat 2 dikurangi x. Silahkan yang nomor 3. Sudah Suci, silakan. Maaf kalau salah, Bu. Ya. Fx sama dengan 2/x pangkat 3 ditambah 1/2x pangkat 2 min x. Itu jadinya 3 dikali 2/3x pangkat 3 min 1 ditambah 2 kali 2/2 Kali 1/2 kali 1/2 x kuadrat min x. Jadi itu 2x pangkat 2 ditambah 2
X 1x pangkat 1x min X. Turunan dari X 1. Min 1. coba diulang lagi hasilnya. 2x kuadrat ditambah Ya. 2x min 1. Oke. Ada yang lain? Oke, Nela Manika. Soalnya fx sama dengan 2 per 3x pangkat 3 ditambah 1 per 2x pangkat 2 min x. Jadinya 3 dikali 2 per 3x pangkat 3 min 1 ditambah 2 dikali setengah x pangkat 2 min 1 min 1. Jadinya ya fx aksennya 2x kuadrat plus x min 1. Maka f aksen X itu sama dengan 3 dikali 2 per 3, X pangkat 3 dikurangi 1, ditambah 2 dikali 1 per 2, X pangkat 2 dikurangi 1, dikurangi 1. Karena turunan dari X itu adalah 1, sehingga hasil akhirnya itu adalah 2X pangkat 2 ditambah X kurangi 1. Selanjutnya, yang terakhir, fx sama dengan 2 per 3 akar x. Turunannya, kamu harus ubah dulu akar x itu menjadi x pangkat. Ubah dia menjadi bilangan berpangkat. Gimana? Sudah ada yang mencoba? Oke, Nela Manika lagi. Yang lain bagaimana? Ya, silakan Nela lagi. Maaf sebelumnya kalau salah ya Bu ya. Ya. Pertanyaannya, fx sama dengan 2x min 3 akar x. Jadinya, diubah dulu jadi 2x, 2 per 3 kali x pangkat setengah. Y aksennya jadi setengah dikali 2 per 3x pangkat setengah min 1. Jadinya, 2 per 6 x pangkat setengah min 2 per 2. Jadinya, 2 per 6x pangkat min setengah. Banyakkan lagi dikit. Sama dengan 2 per 6 akar min x. Sederhanakan. Bisa diulang, Bu? 2 per 6-nya disederhanakan. Jadi kan tadi 1 per 2 dikali 2 per 3 itu hasilnya adalah 2 per 6. Kalau sekarang disederhanakan jadi berapa ya? 1 per 3 x min 1 per 3 x pangkat 1 min setengah. Berarti f aksen x itu sama dengan, atau kita ubah dulu fx-nya. Fx sama dengan 2 per 3 dikali x pangkat 1 per 2. Akar x itu kalau dipangkatkan hasilnya adalah x pangkat 1 per 2. Sehingga 1 per 2 dikali 2 per 3 dikali x pangkat 1 per 2 dikurangi 1. Sehingga hasilnya adalah, kita sederhanakan 2 sama 2, pembilangnya 2 sama penyebutnya 2, sehingga hasilnya adalah 1 per 3. 1 per 3 x pangkat negatif 1 per 2. Atau kalau diubah lagi dia akan menjadi 1 per 3 dikali 1 per akar x. Sehingga hasilnya adalah 1 per 3 akar x. Bagaimana? Ada yang mau bertanya dulu? Kita cek jawabannya yang tadi. Di aksen negatif 6x pangkat 2. Yang kedua 15x pangkat 2 plus 4x min 5. Yang ketiga, f aksen x sama dengan 2x pangkat 2 plus x min 1. Yang terakhir, f aksen x sama dengan 1 per 3 akar x. Bagaimana dari keempat soal ini, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Biar bisa lanjut ke materi selanjutnya.
Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Untuk perumahan kita hari ini, untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas itu adalah menunjukkan turunan fungsi aljabar, menggunakan definisi limit fungsi atau sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. Terus adapun IPK-nya yang pertama adalah menjelaskan dasar-dasar turunan fungsi aljabar dengan menggunakan definisi limit fungsi, dan yang kedua adalah menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan aturan, sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. Terus untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan dasar-dasar turunan fungsi aljabar dengan menggunakan definisi limit fungsi. Terus yang kedua, peserta didik mampu menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan aturan sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. Untuk materi kita hari ini, kita lanjutkan turunan perkalian dan pembagian dua buah fungsi. Yang pertama kita akan bahas tentang turunan perkalian dua buah fungsi. Nah, di sini misalkan Y itu sama dengan U dikali P, maka turunan dari Y bisa dinyatakan dengan Y aksen sama dengan U aksen dikali P ditambah U dikali P aksen. Untuk contoh soal yang pertama, turunan dari fx sama dengan 2x ditambah 3 dikali x pangkat 2 ditambah 2. Jadi dari soal ini ada dua buah fungsi, yaitu 2x ditambah 3 dan x pangkat 2 ditambah 2. Pertama kita misalkan U itu sama dengan 2x ditambah 3. 2x tambah 3 sehingga turunan dari U itu adalah 2. Karena turunan dari 2x itu sama dengan 2 dan turunan dari 3 dia merupakan konstanta itu sama dengan 0. Sehingga turunan dari 2x ditambah 3 itu hasilnya adalah 2. Terus yang berikutnya itu adalah P. X pangkat 2 ditambah 2. Ini U, ini P. X pangkat 2 ditambah 2, sehingga P aksen itu sama dengan turunan dari X pangkat 2 itu adalah 2X dan turunan dari 2 itu adalah 0, sehingga P aksen itu sama dengan 2X. Sehingga F aksen X itu sama dengan U aksen dikali P ditambah U dikali P aksen. Sehingga kita masukkan U aksen itu sama dengan 2 dan P itu sama dengan X kuadrat ditambah 2 sehingga 2 dikali X kuadrat ditambah 2 ditambah U-nya 2X ditambah 3 dikalikan dengan P aksen itu sama dengan 2X. Sehingga 2 dikali X kuadrat ditambah 2 ditambah 2X ditambah 3 dikali 2X. Sekarang kita kalikan, ini artinya semua elemen dari V ini dikalikan dengan 2. Berarti 2 dikali X kuadrat itu hasilnya adalah 2X kuadrat. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Terus yang berikutnya, 2X ditambah 3 dikalikan dengan 2X. Berarti 2X dikali 2X itu hasilnya adalah 4X kuadrat. Yang selanjutnya itu adalah 3 dikali 2X, hasilnya adalah 6X. Kita kumpulkan yang sejenis, ini pangkat 2, ini pangkat 2. Nah, sehingga 2X pangkat 2 ditambah 4X pangkat 2 itu hasilnya adalah 6X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 4. Bagaimana untuk contoh soal yang pertama dulu? Bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu sebelum Ibu lanjutkan? Ya, karena tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Terus yang berikutnya kita lanjutkan ke turunan pembagian dua buah fungsi.
Di sini misalkan Y itu sama dengan U dibagi P, maka turunan dari Y dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu Y aksen sama dengan U dikali P dikurang, yang Ibu ulang, Y aksen itu sama dengan U aksen dikali P dikurang U dikali P aksen per P pangkat 2. Jadi untuk perkalian dua buah fungsi di sini tandanya adalah positif ya. Kita lanjutkan. Untuk contoh soalnya, di sini jika fx itu sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 per x dikurangi 1. Berarti dari soal ini, U itu sama dengan x pangkat 2 ditambah 1, sedangkan untuk P-nya adalah x dikurangi 1. Tentukan turunan f aksen x atau turunan dari fx. Di sini kita misalkan U itu sama dengan X pangkat 2 ditambah 1. Berarti U aksen itu sama dengan 2X. Turunan dari X pangkat 2 itu sama dengan 2X ditambah 1. Terus yang berikutnya untuk P sama dengan X dikurangi 1. Turunan dari P atau P aksen itu sama dengan 1. Turunan dari X itu sama dengan 1. Dan turunan dari 1 itu sama dengan 0. Nah, sekarang sehingga f aksen x itu sama dengan u aksen dikali p dikurangi u dikali p aksen per p pangkat 2. Sehingga kita masukkan nilainya f aksen x itu sama dengan turunan dari u aksen atau turunan dari u itu sama dengan 2x. Terus p-nya x min 1 dikurangi u x kuadrat ditambah 1 dikalikan dengan P aksen itu sama dengan 1 per P pangkat 2. Berarti P-nya x min 1 pangkat 2. Nah, sekarang ini hasilnya adalah 2x dikali x. 2x dikali x itu hasilnya adalah 2x kuadrat. 2x dikali negatif 1 hasilnya negatif 2x dikurang X pangkat 2 dikali 1 hasilnya X pangkat 2 dikurang 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Kenapa di sini tandanya negatif? Karena negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Sehingga per P-nya P kuadrat itu X min 1. Tapi ya, kita boleh diubah tergantung optionnya nanti. Kalau diubah tinggal dikalikan saja. Perkalian dua buah persamaannya x min 1 dikali x min 1. Nah, sehingga di sini 2x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi x kuadrat min 1 hasilnya kita cari yang variabelnya sejenis. 2x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2 hasilnya x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 1 per x min 1. Kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan ke latihan soal. Atau sebelumnya ada yang mau bertanya dulu? Silakan acungkan tangannya. Ada? Ya gitu, Ibu Eni. Untuk soal yang pertama, tentukan nilai turunan pertama dari f aksen 3 dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 1 dikali x min 1. Silakan. Pertama kalian harus cari turunan dari fx.
fx-nya itu adalah 3x pangkat 2 dikurangi 1 dikali x min 1. Silakan Ibu kasih waktu 3 menit, 5 menit mungkin. Abaikan dulu angka 3-nya, nanti kita bahas lagi. Karena ini kayaknya Ibu kebalik di sini soalnya. Silakan. 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 Boleh. Boleh sudah. Andriani. Ilustrasi mungkin. Semua pada menghilang. Artinya dasarnya kalian kan sudah tahu. Turunan dari 3x kuadrat dikurangi 1 kan udah bisa. Turunan dari 3x kuadrat itu sama dengan 2 dikali 3 x pangkat 2 dikurangi 1 kurangi 0.
Bagaimana, Mela? Mela Manika? Coba ya Bu, maaf kalau salah. Ya, silakan. Tentukan nilai turunan pertama f aksen 3 dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 1 dan x min 1. Turunan dari 3x kuadrat min 1 sama dengan 2 kali 3x kuadrat pangkat 2 min 1 min 0 sama dengan 6x. Terus turunan dari x min 1 sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Terus f aksen x sama dengan u aksen kali p ditambah u kali f aksen. Jadinya 6x dikali x min 1 ditambah 3x kuadrat min 1 dikali 0 sama dengan 6x kuadrat min 6x. Terus f aksen 3 sama dengan 6 dikali 3 kali 2 min 6 kali 3 sama dengan 6 kali 9 min 18 sama dengan 54 dikurang 18. F aksen 3 sama dengan 36. Untuk f aksen x-nya ketemunya berapa tadi? 6x kuadrat min 6x. 6x. Ada yang lain? Udah Suci gimana? Nggak ada ya. Kalau itu kita bahas. Dari fungsi fx yaitu 3x kuadrat dikurangi 1 dikalikan dengan x min 1 didapatkan bahwa u itu sama dengan 3x kuadrat dikurangi 1 sehingga u aksen itu sama dengan 6x. Yang berikutnya p itu sama dengan x min 1 sehingga p aksen itu sama dengan 1. Turunan dari x itu adalah 1 ya. Mela tadi ketemunya berapa? Maaf Bu, kalau P-nya itu kan X min 1, X-nya kan 1 nggak dikurangin 1, Turunan dari 1 itu berapa? 0. 0. Dia kan konstanta, turunan dari konstanta itu sama dengan 0, sehingga turunan dari X itu sama dengan 1 dikurangi turunan dari konstanta sama dengan 0, sehingga 1 dikurangi 0, sehingga 1 ya. Kelirunya di situ. Itu keliru. Ya, sehingga f aksen x itu sama dengan u aksen dikali p ditambah u dikali p aksen, sehingga 6x dikalikan dengan x min 1 ditambah 3x kuadrat dikurangi 1 dikalikan dengan 1, sehingga 6x kuadrat dikurangi 6x ditambah 3x kuadrat dikurangi 1, sehingga di sini kita jumlahkan yang variabelnya sama. 3x kuadrat ditambah 3x, 6x kuadrat ditambah 3x kuadrat hasilnya adalah 9x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 1. Ini turunan pertamanya. Sekarang yang ditanyakan adalah f aksen 3, sehingga kita ganti nilai x-nya atau kita substitusi x-nya itu sama dengan 3. Sehingga dari 9x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 1, kita ganti x-nya dengan 3, sehingga 9 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 6 dikali 3 dikurangi 1, sehingga hasilnya adalah 81 dikurangi 18 dikurangi 1, sehingga hasilnya adalah 62. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa? Bisa ya? Kita lanjutkan. Silakan ditulis soalnya. Tentukan turunan untuk fungsi fx sama dengan 3x ditambah 10 per x dikurangi 3. Untuk soal ini silakan dicoba-coba di rumah. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9:10. Nah, terus untuk e-learningnya Ibu udah sematkan di sana ada
materinya, terus ada lessennya. Ya, silahkan dikerjakan. Waktunya itu kurang lebih sampai seminggu dari sekarang. Jadi, bagaimana, ada pertanyaan dulu sebelum Ibu akhiri? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau gitu Ibu akhiri. Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat. Ibu akhiri dengan Om Santi 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 Santi.